Halo teman-teman investor semuanya, di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas Wika Beton sama Waskita Beton Precast ya, WSBP dan WTON. Nah ini kira-kira mendingan yang mana gitu kan, akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, ini jadi saya coba ambil ya dari materi public expose-nya WSBP. Ini Waskita Beton Precast. Itu kalau kita lihat di tahun 2019 kapasitasnya itu udah 3,7 juta ton per tahun. Nah, jadi ini lumayan besar, 3,7 juta ton. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari lini bisnisnya, ini ada precast ya, precast, ada ready mix dan juga konstruksi modular ya. Kalau precast ini beton yang digunakan sebagai bahan konstruksi. Lalu kalau misalnya beberapa produk yang dibuat oleh WBP ini ada girder, ada square pile dan lain sebagainya. Lalu ada ready mix juga ya, lini bisnisnya. Ini beton siap pakai tanpa proses lebih lanjut di lapangan. Jadi dibawa pakai truk terus tinggal dipasang aja. Lalu ini ada konstruksi modular ya, layanan komplementer untuk memasang produk beton perusahaan. Nah, jadi di sini ada terdiri dari teknik instalasi, jasa pancang, konstruksi dan juga jasa post tension. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini lini produknya untuk precast dan juga ada ready mix dan juga produk baru. Nah, untuk lokasi plan dan batching plan-nya di sini ada di Sumatera, ada 2 ya. Kebanyakan memang di Jawa dan juga ada di Sulawesi. Ya, jadi ada di Sulawesi. Dan kenapa mereka fokus di Jawa? Karena memang pembangunan di Jawa masih paling kencang ya. Di sini batching plan-nya ada 73, plan-nya ada 9 dengan kapasitas plan-nya ini di kisaran 3,7 juta ton per tahun. Lalu gimana dengan Wika Beton atau Weton? Nah, kalau Wika Beton di sini kita bisa perhatikan ya. Ini dimiliki oleh PT Wijaya Karya. Kalau yang tadi WSBP itu dimiliki oleh Waskita ya. Nah, jadi di sini Wika Beton, ada Wika Kobe, ada Citra Lautan Teduh dan juga ada Krakatau Beton. Cakupannya kalau misalnya kita lihat di sini lebih banyak daripada WSBP. Jadi di Sumateranya aja udah lebih tersebar ya, dari atas sampai ke bawah. Sementara si WSBP tadi lebih sedikit. Di Jawa juga banyak ya, karena memang semuanya pada fokus di Jawa. Dan di sini yang menarik adalah mereka udah siap di Kalimantan ya. Di Kalimantan mereka udah siap, dan karena di Kalimantan udah siap, makanya mereka lebih siap untuk mengantisipasi ibu kota baru ya, ibu kota baru di Kalimantan. Lalu di sini di Sulawesi juga ada ya, Sulawesi lebih banyak juga dibandingkan dengan WSBP. Dan yang cukup menarik, mereka ada di Jayapura ya, Jayapura mereka ada kantor perwakilan. Nah, sementara di Kalimantan memang baru wilayah penjualan ya. Tapi di sini cukup menarik karena ada ibu kota baru di sini. Nah, untuk lini bisnisnya di sini ada beton, ready mix dan juga jasa serta material. Jadi lebih komplit sedikit ya dibandingkan dengan WSBP. Sementara mereka memang fokusnya masih di betonnya ini, beton dan juga ready mix. Di sini kita bisa lihat revenue contribution dari ready mix dan beton itu sekitar 73,9%. Nah, sekarang tinggal balik lagi ya kan. Ini di sini kapasitasnya 4,42 juta ton. Ini lebih besar dari si WSBP. Pabriknya juga lebih banyak ya. Yang tadi 9, sekarang di Weton ini 14 pabrik. Jadi kalau secara logika harusnya harga si Weton ini lebih mahal daripada WSBP. Nah, kita bakal coba comparison aja WSBP dan juga Weton ya. Kira-kira mendingan yang mana gitu kan. Nah, kalau misal kita lihat dari PBV-nya, Weton ini sekarang justru lebih murah daripada WSBP ya, 1 kali, sementara WSBP 1,2 kali. Nah, ini Weton di harga 370 ya. Kalau misalnya kita pakai data harga 370, berarti PBV-nya Weton 1 kali. Sementara kita lihat sendiri tadi bahwa Weton itu lebih besar daripada WSBP. Jadi seharusnya Weton ini harganya secara PBV itu lebih mahal daripada WSBP. Nah, tinggal antara WSBP-nya yang turun atau Wetonnya yang naik gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari price to earning ratio-nya, Weton 12, sementara WSBP minus karena rugi. Ya, jadi memang kalau dilihat dari sini aja seharusnya Weton
valuasi PBV-nya lebih tinggi daripada WSBP ya, karena dia masih bisa cetak profit, sementara WSBP nggak bisa cetak profit. Nah, untuk return on equity juga sama ya, karena WSBP minus, Weton bisa 8%, ini oke lah, masih oke. Nah, dari sisi asset turnover ya, Weton ini lebih efisien, lebih efektif di dalam memanfaatkan asetnya untuk mencetak penjualan. Jadi Weton sebenarnya secara valuasi juga masih harusnya lebih tinggi daripada WSBP. Nah, untuk day sales outstanding 82 hari, sementara WSBP ini lama banget nih, 691 hari. Inventory juga diputarnya 3 bulan buat Weton, sementara WSBP bisa hampir setahun ya. Jadi secara manajemen sales, inventory dan juga payable, Weton lebih bagus. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan lah, berarti Weton lebih bagus daripada WSBP, dan secara valuasi harusnya Weton lebih mahal daripada WSBP. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang kok nggak masuk akal gitu ya, harusnya Weton lebih mahal dibandingkan dengan WSBP. Oke, jadi demikian dari saya tentang Weton dibandingkan dengan WSBP. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.